Halo semua, balik lagi bareng gue Vian Rafe. Seperti biasa, di video kali ini gue mau sedikit ngebahas dulu. Ternyata ya di antara kalian itu ya ampun jahat-jahat sama gue. Cuman 15%-nya dari kalian tuh yang subscribe gue, dari seluruh penonton gue. Aduh, kalian kagak tahu kah hidup gua tuh bangun tidur, sebelum makan, asupan energi gua tuh lebih sedikit daripada asupan cerita novel BTTH ini. Aduh, apalagi ngenyot, mau gua udah jarang banget ngenyot ini, udah kagak pernah ngenyot gua, ampun sumpah. Yuk, tanpa banyak basa-basi, yuk kita langsung gaskan aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan yang sangat antusias untuk mendapatkan Fallen Heart Flame, saat ini dia sedang melakukan kultifikasinya. Di dalam suhu yang panasnya sedikit mengerikan, suara-suara teriakan terdengar di luar kerumunan. Beri jalan, penetua Liu akan datang. Teriakan-teriakan kecil mulai terdengar. Lalu kemudian mulai tampak sosok lelaki tua dengan pakaian sederhana. Perlahan masuk. Tatapannya menyapu ke tubuh Xiaoyan dan Wu Hao. Dia lalu berkata, benar-benar kedua bocah yang tidak sadar akan kemampuannya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa ini akan menyebabkan tubuh mereka rusak atau terbakar, bahkan sampai kematian merenggutnya. Selalu ada siswa baru yang nekat setiap tahunnya, ucap dari lelaki tua itu. Tidak lama kemudian, tatapan semua orang menoleh kepada wanita yang muncul. Dia bernama Han Yue. Dia merupakan siswa senior yang cukup dihormati. Penetua Liu memperlihatkan kepadanya ke arah Xiaoyan dan Wu Hao. Lalu dia berkata, "Lihatlah dua pria itu. Mereka melakukan pelatihan tanpa ada perwakilan tetua yang menjaganya. Penetua Liu, mengapa kamu tidak menyingkirkan orang-orang ini dari pembakaran Fallen Heart? Kalau tidak, mereka akan cukup banyak kerusakan fatal pada tubuhnya jika itu terlambat," ucap Han Yue. Kemudian panitia Liu hanya menggelengkan kepalanya ketika dia mendengar ini. Dia tersenyum dan berkata, "Mari kita tunggu sebentar. Aku penasaran dengan mereka. Aku ingin tahu berapa lama mereka akan bertahan dipanggang oleh Fallen Heart Flame." Han Yue lalu berkata, "Waktu saya saat itu pertama kalinya bertahan selama 17 menit. Itu pun saya beruntung karena ada seseorang yang memperhatikanku." Penetua Su lalu berkata, "Saat ini kedua orang ini tampaknya telah bertahan selama 8 menit. Ini sudah bisa dianggap tidak buruk." Penetua Su mengatakan bahwa dia ingin menguji batasan mereka. "Jika saya tidak salah, pria yang berjubah hitam itu adalah Xiaoyan," ucap penetua Liu. Mendengar kata-kata penetua Liu, tidak hanya siswa senior di sekitarnya yang mengeluarkan banyak seruan. Kejutan juga melintas di wajah Han Yue karena rumor tentang siswa baru yang bernama Xiaoyan juga terdengar ke telinganya. Penetua Liu di sampingnya dia berkata, "Gadis Han Yue, jika kamu memiliki sesuatu yang akan dilakukan, maka jangan menundanya hanya karena saya di sini." "Tidak apa-apa, saya cukup penasaran juga sama mereka. Kira-kira berapa lama lagi mereka akan bisa bertahan?" ucap Han Yue. "Hahaha, jika begitu mari kita menyaksikannya bersama," ucap penetua Liu. Han Yue berkata dalam hatinya, tidak heran dia bisa memimpin siswa baru untuk mengalahkan kelompok siswa senior. Anak kecil ini memang memiliki beberapa kemampuan. Setelah dia mengatakan itu dalam hatinya, tiba-tiba terlihat tubuh Xiaoyan bergetar. Penetua Liu terkejut ketika dia melihat ini. Dia segera menggelengkan kepalanya dan kecewa saat dia tertawa pahit. "Harapanku memang agak terlalu tinggi. Penetua Liu, dia sudah hampir bertahan 18 menit. Perlawanan semacam ini terhadap Fallen Heart Flame sudah dianggap hebat. Hampir tidak dapat menemukan orang seperti ini di dalam Akademi Dalam," ucap Han Yue. Pada saat ini penetua Liu menjentikan tangannya. Api berwarna krem putih diarahkan ke tubuh Xiaoyan. Dia berencana membantunya. Namun kejadian yang tidak terduga tiba-tiba membuat semua orang tercengang. Ketika api krem penetua Liu mendekati tubuh Xiaoyan, Grand Lotus Core Flame menyala dan menolak api putih krem yang mendekat. Pada akhirnya kedua api itu bertabrakan dan menyebabkan wajah penetua Liu kaget. Melihat keadaan Xiaoyan yang tidak bisa diganggu,
Bahkan ketika dia ingin memberikan bantuan, sontak penetua Liu langsung terkagum. Yang melihat Xiaoyan kembali ke keadaan normal. Penetua Liu terkejut dan langsung tercengang. Penetua Liu lalu berkata, "Satu hal yang harus kamu ketahui, untuk benar-benar bisa mengandalkan diri sendiri keluar dari pembakaran Fallen Heart, Anda adalah satu-satunya orang yang mengalami hal tersebut." Jadi begini, pusing kan? Jadi begini. Jadi ketika ada seseorang mampu bertahan lebih dari 17 menit, selama ini tidak ada orang atau siswa yang bisa keluar dari kondisi panasnya tersebut. Itu harus butuh bantuan. Tapi ketika pas penetua Liu mau ngebantuin Xiaoyan gitu biar dia baik-baik aja, malah bertabrakan sama Grand Lotus Prime-nya kan. Jadi penetua Liu langsung ngasih tahu sama dia, mendingan kamu selesai, mending kamu keluar daripada kamu nanti bisa terjadi sesuatu gitu, bahkan sampai meninggal. Nah, pada saat penetua Liu bilang seperti itu, Xiaoyan malah menunjukkan ke arah Wu Hao. Justru dia menurut Xiaoyan Wu Hao yang harus diselamatin. Kalau dia mah nggak jadi masalah, baik-baik aja. Ini dingin kok, gue ngerasa ini gue ngerasa di ruangan ATM ini dingin, ini apinya dingin gitu. Kalau Xiaoyan begitu, makanya ketua Liu tuh tercengang. Gila nih bocah gitu ya. Oke, penjelasannya cukup sampai situ ya. Kemudian penetua Liu langsung melihat ke arah Wu Hao yang tidak sadarkan diri saat itu. Penetua Liu lalu menyelamatkannya. Xiaoyan lalu berkata, "Bagaimana keadaan teman saya?" ucap Xiaoyan. Penetua Liu lalu berkata, "Dia baik-baik saja. Hanya saja dia sedikit kelelahan karena dipanggang oleh Fallen Heart Flame. Dia akan baik-baik saja setelah beristirahat semalaman." Xiaoyan lalu berkata, "Dipanggang oleh Fallen Heart Flame? Teman Anda melakukan pelatihan sama seperti Anda. Namun dia tidak seberuntung Anda. Tubuhnya tidak kuat untuk menahan api Fallen Heart Flame. Meskipun dia bertahan selama 18 menit seperti Anda. Namun itu karena dia memaksakan diri. Walaupun tanpa mengetahui aturannya saat berlatih, saya awalnya mengira bahwa Anda akan tersiksa dan mungkin akan tidak sadarkan diri juga. Tidak lama setelah itu, kamu benar-benar bisa keluar dengan Xiaoyan kepada wanita di sebelahnya. Ini sesuatu hal yang bahkan di luar Han Yue mulai tertarik saat dia melihat pemuda istimewa ini. "Woi, Xiaoyan, udahlah, sisain gua satu napa? Satu aja. Kalau enggak sunarlah buat gua, ya." Han Yue yang mulai tertarik dengan Xiaoyan, dia menawarkan buat bergabung dengan faksi bersamanya. Namun karena Xiaoyan baru saja membentuk faksi Gerbang Pan, dia hanya mengucapkan terima kasih untuk niat baik Han Yue. Han Yue terkejut sambil berkata, "Kamu telah membentuk faksimu sendiri dan anggotanya semua murid baru?" Xiaoyan yang mendengar hal itu, dia hanya tertawa dan mengangguk ketika dia melihat ekspresinya. "Ini mungkin membuatmu menarik banyak masalah," ucapan Yue. Xiaoyan lalu menjawab, "Hah? Akademi dalam sepertinya tidak memiliki aturan bahwa seseorang tidak dapat membentuk faksi yang berdiri dari siswa baru, iya kan?" ucap dari Xiaoyan. Han Yue lalu berkata, "Iya sih, memang tidak ada aturan seperti itu. Namun banyak faksi di Akademi Dalam menyerap siswa baru ini setiap tahunnya. Metode ini supaya meningkatkan kekuatan mereka. Sudah begitu selama bertahun-tahun dan hampir menjadi tradisi. Saat ini Anda telah merekrut semua siswa baru untuk menjadi faksi bersamamu. Dan itu akan menyebabkan faksi senior tidak akan mendapatkan anggota baru pada tahun ini. Tindakan ini tentu saja akan mengecewakan pihak lain. Oleh karena itu saya mengatakan bahwa Anda akan mengundang banyak masalah," ucap Han Yue. "Jika memang ada faksi lain yang ingin menghancurkan Gerbang Pan, maka saya tidak akan tinggal diam," ucap Xiaoyan. Han Yue lalu berkata kembali, "Baiklah Junior Xiaoyan, jika kamu perlu bantuan di masa depan, kamu bisa menemui saya," ucap Han Yue. Xiaoyan lalu berkata, "Kalau begitu terima kasih banyak Senior Han Yue. Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Mungkin tidak banyak yang bisa saya lakukan. Selain itu, saya melakukan ini karena melihat potensi Anda," ucapan Yue. Mendengar hal itu semua, Xiaoyan hanya bisa tersenyum tipis. Dia jelas tahu seandainya dia siswa baru yang biasa-biasa saja, mungkin tidak akan mendapatkan perlakuan sopan dari mereka. Kemudian Han Yue membungkuk sedikit ke arah Xiaoyan.
Dia berbalik dan perlahan berjalan ke tempat tertentu dari menara kuno. Penetua Liu lalu berkata, "Hehehe, adik Xiaoyan, apa pendapatmu tentang gadis Han Yue itu?" Xiaoyan lalu menjawab, "Sepertinya banyak siswa yang terkagum olehnya. Dan mungkin dia dikejar oleh banyak siswa saat ini." Penetua Liu lalu menjawab, "Memang peminatnya cukup banyak. Sikapnya terhadap Anda tampaknya menjadi awal yang cukup baik. Dengan bakat pelatihan Anda dan menambahkan pelatihan di Menara Pemurnian Ki Langit, saya khawatir dalam waktu 1 tahun Anda akan dapat memasuki kelas Daoling. Pada saat itu, Anda mungkin bisa menjadi pelamar yang cocok untuk Han Yue," ucap Penetua Liu. Hei, gua bisa. Berapa 1 tahun jadi Daoling? Bisa. Atau bila perlu gua tambahin nih nama gua Nevian Rafe. Dalam waktu 1 minggu udah jadi Daoling. Nah, lu jodohin nama gua ya. Kesel gua lama-lama. Sorry. Lanjut. Xiaoyan lalu menjawab, "Kakak senior Han Yue memang tidak buruk. Tetapi aku tidak punya niatan untuk seperti itu." Penetua Liu, bolehkah Anda menjelaskan beberapa hal tentang menara api berkobar ini? Ucap Xiaoyan. "Oh iya, aku hampir lupa tentang ini," ucap Penetua Liu. Mereka berdua lalu masuk ke dalam tanah menara api langit. Penetua Liu menjelaskan tempat yang begitu luas di bagian dalamnya. Pertama-tama dia menunjukkan ruangan pelatihan kelas terendah di bagian luar. Sedangkan untuk pelatihan menengah sedikit masuk dan suhunya sedikit lebih panas. Yang terakhir, Penetua Liu membawa ke tempat pelatihan kelas tinggi, di mana ruangan tersebut sangat dekat dengan inti panas. Xiaoyan tiba-tiba melihat lubang hitam di barat menara. Karena dia ingin tahu, dia melangkah semakin dekat, di mana ruangan yang semakin gelap di dasar lubang itu. Terdapat ular besar, transparan yang menyembur ke segala arah sisi. Namun sebelum Xiaoyan melihatnya dengan jelas, hanya sekedar merasakan suhu panas saja, Penetua Liu tiba-tiba menarik bahunya dan membawanya jauh dari lubang gelap tersebut. Saat dia melihat dengan persepsi spiritualnya, Xiaoyan merasakan kekuatan piton api tidak kasat mata. Xiaoyan tidak ragu bahwa seseorang elit Do Huang kemungkinan akan langsung berubah menjadi abu jika tubuhnya bersentuhan dengannya. Tidak lama setelah Xiaoyan ditarik dari lubang gelap oleh Penetua Liu, dia bertanya, "Benda apa ini?" tanya Xiaoyan. Penetua Liu menghela nafas lega ketika dia merasakan suhu di sekitarnya turun. Dia bergumam, "Hampir saja, tapi mengapa tiba-tiba benda ini terbangun?" Wajah Penetua Liu menjadi serius saat dia melihat Xiaoyan dan berkata, "Jangan beritahu orang lain tentang apa yang kamu baru saja lihat. Awalnya, siswa tidak diizinkan untuk datang sedekat ini ke wilayah tengah menara. Hari ini saya telah mengabaikan tugas saya. Untungnya hari ini adalah giliran saya bertugas. Kalau tidak, ini akan menjadi masalah yang tidak terhindarkan," ucap Penetua Liu. Xiaoyan mengangguk saat melihat wajah serius Penetua Liu. Xiaoyan mengungkapkan, "Aku tidak melihat apa-apa. Hanya saja saya tiba-tiba merasakan ada suhu panas yang naik. Selain itu, ada beberapa suara yang berasal dari lubang hitam tersebut," ucap Xiaoyan. "Itu bagus jika kamu tidak melihat apa-apa. Ada beberapa hal yang lebih baik kamu abaikan. Dan yang terbaik untuk Anda tidak perlu mendatangi tempat itu lagi di masa yang akan datang." Mendengar ketegasan dalam suara Penetua Liu, ekspresi Xiaoyan juga berubah. Segera dia buru-buru mengangguk. Ekspresi Penetua Liu menjadi sedikit lebih hangat saat melihat Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Dan dia membawanya keluar dari menara Ki Pemulihan Langit berkobar. Xiaoyan bergumam dalam hatinya, apa sebenarnya benda itu? Aura itu terlalu kuat. Menara Pemurnian Ki Api Langit berkobar ini memang penuh dengan misteri. Biarkan guru yang menjawabnya nanti. Wu Hao yang masih di tempat ini juga terbangun dari keadaan tidak sadarnya. Dia lalu berdiri bingung di tempatnya dan hanya menghela napas lega saat melihat sosok Xiaoyan. Xiaoyan pun tersenyum kepada Penetua Liu. Dia memberi hormat dan berkata, "Penetua Liu, terima kasih banyak atas pelajaranmu. Mari kita berhenti di sini untuk hari ini. Jika saya punya waktu di masa depan,
Saya akan datang lagi untuk meminta saran dari Anda, ucap Xiaoyan. Penetua Liu lalu berkata, "Hehehe, apakah kamu tidak ingin berlatih di sini sebentar hari ini?" ucap penetua Liu sambil tersenyum. Xiaoyan lalu menjawab, "Gerbang Pan baru saja didirikan. Saya harus kembali dan membantu mengelolanya," ucap Xiaoyan. "Ya, itu benar. Sebuah paksi baru tentu sangat lemah. Anda benar-benar akan sibuk. Selain itu, bisa membawa paksimu berlatih ke tingkat pertama. Saya akan membantu Anda menemukan tempat terbaik di antara ruangan pelatihan kelas menengah. Pelatihan di tempat itu tidak jauh lebih buruk daripada pelatihan di ruangan kelas tinggi," ucap penetua Liu. Xiaoyan menganggukkan kepalanya dan berkata, "Kalau begitu, terima kasih banyak penetua Liu." Suara terkejut Yalou tiba-tiba terdengar di dalam hatinya. Ini benar-benar tidak terduga. Itu sebenarnya menggabungkan roh api dengan emosinya dan kecerdasan. Tidak heran Akademi Dalam sangat ketat. Mereka bahkan menciptakan kunci luar angkasa. Bahkan seorang elit Dozun harus menggunakan semua kekuatannya untuk mengeluarkannya. Pusing-pusing deh lu tuh. Aduh, pusing, otak gue udah panas nih udah baca skrip yang seperti itu udah. Oke, sekian dulu ceritanya dari gua saat ini. Nantikan konten gua berikutnya dan jangan lupa like, subscribe, dan ya nanti semoga sehat selalu untuk kalian ya. Gua udah nyut-nyutan di kepala gua. Terima kasih yang udah mendukung gua selama ini. Sehat selalu dan berkah dan dilancarkan rezekinya, segala urusannya, dan di masa pandemi ini semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Assalamualaikum. Dadah.